pagi. Pagi luar biasa. Siapa kita? Nusantara Entrepreneurs. Katakan. Tumbuh, juara, bangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pagi ini kita akan sedikit refreshing pemikiran kita ya setelah seminggu kita bekerja. Perlu kita sadari bahwasannya kita hari ini sesudah itu ya sadari ya, kita menyadari bahwa pertumbuhan akan selalu ada karena organisasi yang memiliki budaya yang agile, kepemimpinan yang kuat, kolaborasi yang baik, serta semangat motivasi semangat motivasi yang berkelanjutan akan mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Pertama itu agility dimulai dari pola pikir. Kita tidak hanya sekedar bergerak cepat, tapi memiliki kemampuan untuk melihat perubahan lebih awal, berpikir strategis dan mengambil tindakan yang tepat. Contoh-contohnya organisasi yang agile itu antisipasi melalui foresight. Karena ke depan kita harus melihat ke depan itu bagaimana berani melakukan perubahan, membuka ruang inovasi dan menunjukkan karya terbaik. Nah, hindari pola pikir yang lama ini, itu juga hindari budaya birokratis dan pimpinan komen yang kontrol. Kemudian yang kedua, leadership menjadi faktor penentu berdasarkan organisasi dalam menghadapi risiko sangat tinggi kepemimpinan. Di sini pemimpin harus menjadi yang lebih efektif, melihat kondisi saat ini dari faktor kiri yang lebih tinggi. Apa sih? Tidak hanya di lingkup yang menjadi apa ya, jangan kita stuck di hanya di perusahaan kita gitu, kita juga harus bisa benchmark ke perusahaan lain atau kita mencontoh dari pengalaman buruk dari yang lalu sehingga kita bisa belajar. Kemudian berpikir jangka panjang, berorientasi pada solusi dan mengambil keputusan ada terhadap perubahan dan membangun kolaborasi lintas fungsi. Jadi kolaborasi dan kita harus berkolaborasi lah. Jadi kita jangan misalnya kita di Sekum ini hanya mikir Sekum enggak, kita juga harus kolaborasi dengan bagian-bagian lain, yang dari unit ataupun dari HO itu kita harus komunikasi, itu bisa melihat relate ke kita lihat di gambaran besarnya apa yang terjadi saat ini. Kemudian yang ketiga, strategi foresight untuk menolak resiko. Nah, pengelolaan risiko yang efektif tidak hanya fokus pada kondisi saat ini, tapi juga kemungkinan yang terjadi di masa depan. Nah, kira-kira ini Indonesia sudah menerapkannya ya. Kita saat ini per 1 Juli informasinya kita akan menggunakan B50. Kita termasuk bangga sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit. CPO kita saat ini sudah menjadi bahan baku utama dari bahan bakar yang disalurkan di seluruh Indonesia. Artinya ini kedepannya kita insya Allah akan bertahan gitu dari hal itu, dan diminta untuk berlanjutan dalam bisnis kita. Kemudian lakukan selesai dengan memahami pelanggan dan stakeholder yang tentunya tadi. Kalau namanya BBM itu pasti diminati orang terus menerus ya. Kemudian perkebunan juga untungnya kita, siapa sih kita yang nggak butuh makan gitu, namanya kita perkebunan itu pasti kita selalu dibutuhkan orang selagi manusia masih makan. Kemudian menganalisis bersaing, jadi kita bisa belajar dari saya bilang. Kemudian memahami dengan industri, kasih perubahan eksternal, mengalami kekuatan dan kelemahan organisasi. Semuanya dari kita berhubungan itu tadi membangun kolaborasi, jadi kita bersaling mengkoreksi. Kemudian keempat, continuous improvement atau inovasi berkelanjutan. Jadi kita dituntut untuk tidak hanya stuck di apa yang sudah ada, kan kita harus bisa mengimplementasikan apa yang saat ini bisa kita perbaiki dengan adanya teknologi dan lain gitu. 5 langkah perbaikan itu seperti mengidentifikasi peluang perbaikan. Kita tahu memang kalau dari tanaman ya, kita bisa dari tanaman kita
kita bisa belajar dari perusahaan-perusahaan lain, bagaimana bisa mereka mendapatkan prokes yang cukup besar hidup mereka. Itu kita tidak perlu minder, kita susul malah pakai semangat belajar. Kemudian kedua, menentukan prioritas, melakukan kemudahan, perlu melakukan uji coba. Uji coba ini penting karena dari regional pusat ini kita pengen tahu nih dari regional dulu pengen tahu nih gimana sih sebenarnya pentingnya keamanan dari kebun itu. Ya sekarang ini kita sedang melakukan proyek pengamanan. Nanti bentuknya hasilnya, kemudian kalau misalnya berhasil proyek itu kita bisa mengimplementasikannya ke tempat lain. Nah, kunci keberhasilan inovasi itu ya tentunya kepemimpinan kita, kepemimpinan dari leader atau sebenarnya diri kita sendiri. Kita walaupun kita punya pemimpin yang cerdas di pengembangan bioenergi dan ekonomi sirkular sebagai sumber pertumbuhan baru itu tadi. Kalau lebih itu ya, dari PT PN4 kita saat ini sudah coba melakukan ini, tapi kita jangan kendor. Fungsi yang kita berkumpul pada hari ini kita ya memahami bahwasannya sebenarnya ini boleh kita lakukan, cuman kita perlu sadar bahwa misalnya ini penting, apa yang kita lakukan itu sudah kontrak, tinggal kita bagaimana konsisten melakukannya. Ya, mungkin itu untuk pagi ini kawan-kawan semua, terima kasih perhatiannya. Semoga dengan apa materi ini kali ini kita dapat kembali menjadi members yang bisa berguna untuk PTN dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Abdullah, saya dari bagian Sekretariat dan Hukum. Melalui materi sadari hari ini, saya memahami bahwa kemampuan terhadap perubahan dan mengelola risiko bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau unit tertentu, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai insan perusahaan. Dalam lingkungan kerja PT PN4, saya melihat banyak hal yang dapat kita lakukan melalui semangat continuous improvement, mulai dari meningkatkan efektivitas pekerjaan sehari-hari, memperkuat kolaborasi antar bagian, hingga lebih proaktif. Semoga wawasan yang saya peroleh dari materi hari ini dapat menjadi bekal untuk terus berkontribusi, beradaptasi dengan perubahan, serta mendukung transformasi dan keberlanjutan PTPN agar semakin produktif, kompetitif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.